Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Ketemu lagi dengan saya Yuda di channel Yuda Official Partner. Teman-teman, jadwal terdekat ya PSM Makassar adalah melakukan atau melakoni babak playoff Liga Champions Asia, dan itu dilakukan dengan playoff internal. Akan dipertemukan antara PSM Makassar melawan Bali United, teman-teman. Teman-teman, jadwal semula yang telah dikeluarkan oleh PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga Indonesia ternyata berubah kembali, teman-teman. Yang awal-awalnya bakal dilakukan cuma satu kali pertandingan aja, akhirnya berubah menjadi home away 2 kali pertandingan. Dan tentunya PSM bakalan melakoni laga home-nya kemungkinan besar ya masih di Stadion Gelora B.J. Habibie, teman-teman. Teman-teman, banyak sih supporter yang mengusulkan agar home base PSM Makassar itu sudah sewajarnya, sudah waktunya dilakukan di Stadion Batu Angin. Tapi teman-teman, untuk melakukan itu semua, saya rasa untuk saat sekarang ini, untuk menghadapi babak playoff internal antara PSM versus Bali United itu untuk dilaksanakan di Stadion Batu Angin itu tidak mungkin, teman-teman, karena Stadion Batu Angin sampai saat sekarang ini belum dibangun-bangun, teman-teman. Teman-teman, jadi yang saya katakan tadi kemungkinan besar dilaksanakan di lapangan Gelora B.J. Habibie Parepare. Teman-teman, banyak supporter yang mengusulkan agar PSM kembali berhome base di Stadion Batu Angin Makassar karena faktor teknis, teman, faktor beberapa hal sehingga itu tidak mungkin dilakukan karena jadwal untuk babak playoff Liga Champions internal itu tidak mungkin, dan jadwal untuk Liga Indonesia musim depan ya, musim 2023-2024 yang bakal dilangsungkan ya kalau tidak berubah lagi, yang jadwalnya kemarin di tanggal berapa ya, 14 kalau nggak salah ya, dimajukan jadi tanggal 1 Juli 2023-2024 dan bakalan berakhir di bulan April 2024. Jadi untuk home base PSM Makassar di Stadion Batu Angin itu tidak mungkin, dan ada beberapa stadion di kabupaten lain mengusulkan juga menjadi home base PSM Makassar. Di antaranya, teman-teman, dari stadion yang ada di Kabupaten Pangkep juga sudah pernah mengusulkan, dari Stadion Lapatau Bode juga pernah mengusulkan, dan saya baca di beberapa media juga, media online ya, media berita, ternyata Direktur Utama PSM Makassar ya, Pak Sadikin Aksa, tetap memilih Gelora B.J. Habibie sebagai home base PSM Makassar menghadapi babak playoff internal melawan Bali United itu dilaksanakan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Dan untuk mengikuti atau melakoni pertandingan Liga 1 musim 2023-2024 kemungkinan besar juga katanya dilaksanakan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Dan kita tahu bahwa banyak supporter PSM Makassar terutama ya yang berdomisili di Makassar dan sekitarnya ya, termasuk Goa, Takalar, Maros, Pangkep, Jeneponto dan Bulukumba, itu supporter dari sana menginginkan agar PSM itu berhome base di Stadion Batu Angin Makassar.
Tapi karena itu tidak mungkin teman-teman. Kenapa juga kita harus berpikir juga dan berpikir secara realistis ya. Karena tidak mungkin membangun sebuah stadion itu hanya butuh berapa bulan gitu udah selesai, itu tidak mungkin. Dan kalaupun Stadion Matoangi dibangun ya pasti prosesnya lama, dan saya yakin itu juga mungkin fasilitasnya kalau Stadion Matoangi dibangun mungkin fasilitas stadion sudah tambah bagus dibanding dengan yang lama yang sudah dirubuhkan itu. Tapi saya tidak mau masuk ke ranah sana, itu urusan pemerintah setempat ya. Oke deh teman-teman, saya ulangi kembali, kemungkinan besar ya, dan saya baca di beberapa media sosial, Direktur Utama PSM Makassar Pak Sadikin Aksa itu sudah mengatakan di beberapa media bahwa insya Allah musim Liga 1 musim depannya yang bakal dilakoni ya bakal dimulai di tanggal 1 Juli 2023-2024 itu PSM Makassar itu masih berhome base di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ada beberapa faktor juga sih yang membuat Pak Sadikin ya memutuskan bahwa Stadion B.J. Habibie itu sebagai home base, karena supporter nambah nih ceritanya. Di samping ada yang dari Makassar dan sekitarnya, dan tentunya supporter dari Parepare dan sekitarnya juga ada yang bakalan datang nonton PSM Makassar, termasuk dari Parepare sekitarnya ya, Kabupaten Parepare sekitarnya itu ada Kabupaten Sidrap, Endrekang, Kabupaten Baru, Sopeng, Sinjai, dan malah ada dari Tator juga sih, dari Sulawesi Barat juga malah banyak yang nonton di Stadion Gelora B.J. Habibie kalau PSM sedang bertanding teman-teman. Dan itu adalah salah satu faktor juga sih yang membuat Pak Sadikin Aksa memutuskan bahwa PSM Makassar tetap berhome base di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Dan kemungkinan besar ya pihak manajemen bakalan membangun fasilitas latihan buat para pemain PSM di Parepare. Jadi manajemen PSM Makassar tuh bagaimana nih? Bakalan membangun tempat latihan ya. Tempat latihan itu dia manajemen PSM Makassar bakalan membangun tempat latihan di Gelora B.J. Habibie di Parepare, dan itu bakalan dilakukan secara bertahap. Jadi teman-teman jangan ragu tentang fasilitas di Gelora B.J. Habibie Parepare, karena manajemen PSM sepertinya sudah siap membangun Stadion Gelora B.J. Habibie supaya lebih baik ke depannya, supaya lebih layak lagi. Dan mudah-mudahan juga lah kalau PSM misalnya lolos di babak playoff Liga Champions Asia dan mengalahkan Bali United yang dilakukan kandang tandang itu, dan bisa lolos, dan kemungkinan secepatnya itu Gelora B.J. Habibie bakalan diperbaiki sebaik mungkin, karena tidak menutup kemungkinan Gelora B.J. Habibie diambil sebagai home base PSM untuk dijadikan home base PSM untuk Liga Champions Asia kalau lolos ya mengalahkan Bali United, insya Allah teman-teman. Dan saya tambahkan lagi, ada konten saya kemarin ya yang udah lewat beberapa minggu yang lalu, saya katakan bahwa pertandingan playoff internal antara PSM Makassar melawan Bali United itu dilaksanakan di tempat netral dan dilakukan cuma satu kali, dan bisa dilakukan di bulan Mei, dan di tanggal 18 itu akhirnya berubah kembali. PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga Indonesia sudah merenovasi kembali, merubah kembali, dan bakalan dilaksanakan di mungkin kemungkinan besar di akhir bulan Juni ya, akhir bulan Juni. Dan teman-teman itu dilakukan home away, kandang tandang, dan kemungkinan besarnya juga ya tentunya dilaksanakan untuk kandang PSM tentunya dilaksanakan di Gelora B.J. Habibie. Mudah-mudahan lah. Dan itu tadi saya katakan kalau PSM bisa lolos mewakili Indonesia di Liga Champions Asia, playoff Liga Champions Asia, dan kemungkinan besar pertandingan itu bisa di home-nya untuk PSM di Liga Champions Asia, bisa saja di Stadion Gelora B.J. Habibie kalau lolos verifikasi. Untuk lolos verifikasi tentunya juga stadion lah harus direnovasi sedemikian rupa.
Karena untuk lolos verifikasi untuk Liga Champions Asia itu sangat sulit teman-teman. Banyak faktor sih yang harus dibenahi untuk Stadion Gelora B.J. Habibie, termasuk salah satunya akses jalan masuk, main, pokoknya macam-macam lah, ada beberapa faktor lah. Dan kita berdoa aja lah, mudah-mudahan Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare bisa direnovasi oleh manajemen bersih teman-teman. Ini 2 kali dulu bisa direnovasi oleh manajemen PSM Makassar secara bertahap. Itu harapan kami sebagai supporter. Teman-teman, saya informasikan juga bahwa saya dapat video dari teman yang di Parepare yang saya campur dengan video ini ya. Saya bakalan selipkan ke dalam video ini. Nah, itu kiriman dari teman saya di Parepare. Kebetulan saya di luar pulau dan saya minta video untuk Gelora B.J. Habibie dan saya sempat dikirimin kemarin. Dan ada beberapa video juga sih, 2 video di depan itu juga video yang nobar di mana nih? Nobar di lapangan Andi Makassar Parepare dikirimin juga sama teman yang satu kerja kemarin. Saya satu kerja di tempat ini di Pulau Kalimantan dan dia balik puasa dan lebaran dan dia sempat dikirimin 2 video. Namanya Firman ya, Firman Over. Makasih ya buat Firman Over ya udah kirimin video 3 malah. Dan terakhir yang video ini yang bakalan saya upload juga dia kirimkan juga. Dan dia sempat jalan-jalan sore ke Stadion Gelora B.J. Habibie dan dia mengatakan bahwa di Stadion Gelora B.J. Habibie itu bebas loh kita masuk bersama dengan keluarga untuk lihat stadion. Tapi dengan catatan bagaimana nih? Kebersihan stadion juga harus dijaga, jangan merusak fasilitas stadion, dan orang bisa main-main bola loh di sana bersama dengan keluarga. Karena saya lihat kemarin saya lihat di video yang dikirimin teman tuh ada beberapa warga di sana sempat main bola juga sama keluarganya, sama teman-temannya, dan sempat lari-lari juga, olahraga. Dan ada juga beberapa orang yang baru datang gitu, baru datang masuk stadion dan tidak dilarang loh. Katanya stadion itu Stadion Gelora B.J. Habibie siapa saja bisa datang dengan catatan menjaga kebersihan stadion lah, menjaga fasilitas stadion agar fasilitas stadion itu tidak rusak. Ini demi kepentingan dan kepentingan stadion juga dan demi kepentingan penggunaan Stadion Gelora B.J. Habibie teman-teman. Oke deh teman-teman, sebelum saya akhiri ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, buat teman-teman, dan konten ini juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Tidak ada salahnya ya kalau Anda like, subscribe ya, dan bagikanlah ke teman-teman Anda juga supaya saya tetap semangat bikin konten-konten. Oke deh teman-teman, kalau sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.